bahwa Mesias itu harus mati. Gimana, Bang? Itu ngomong di mana? Ya, ngomong di mana? Ngomong di mana? Saya tanya dulu. Di dalam Matius kalau tidak salah. Itu dia. Masalahnya Anda masih mereka-reka. Bagaimana ceritanya? Ya oke, saya cari dong. Sabar, Bang. Silakan. Saya, Silakan. Silakan dibesarkan Bunda Rahma dulu sambil menunggu saudara kita ini. Dibacakan Bunda Rahma catatan kakinya Matius 27 nomor 5. Iya. Nah, di sini dicari di Matius 275, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, ini cerita Yudas ya, kematian Yudas versi Matius. Kita lihat di sini. Kan dua versi kematian Yudas ya, tapi kita lihat kematiannya di Matius. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini kronologi kematian Yesus. Yudas Disalibkan. Kematian Yudas Oke, menggantung. saya jawab ya. Kalau tentang itu ya. Kita balik lagi ke bahasa asli aja, Bang. silakan. Kalau tentang itu, tentang Yudas mati itu. Di Silakan. situ bukan disalibkan, tapi cok. Bahasa Inggrisnya cok. Apa itu cok? Tercekik. Tercekik. Yes. Coba Udahlah, dilihat itu- Bunda Rahma. Itu juga kan, itu nggak ditulis di Alkitab. Itu kan tafsir. Iya, Iya kan? betul. Nah, tadi sekarang kalau saya juga begitu, pakai tafsir, Anda nggak mau nggak pakai tadi oke, tafsir. kita nggak Ilmu pakai tafsir, tapi saya minta abang untuk menentukan satu sikap ya. Di dalam kitab abang itu Sebentar dijelaskan. Bang, tadi kan Abang minta ya itunya. Oh iya, Mesias silakan. harus mati. Nih, Mesias harus menderita dan bangkit dari Di mana antara itu? orang mati. Di mana Dalam itu? Lukas pasal 24. Ya, Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari 3. oh, Dan lagi dalam namanya, nama Mesias berarti kan, berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. itu bang. Tertulis di mana yang ada bau itu? 45. Lukas 24 ayat 46. 46. 46. Ya. Nah, baca dari 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat itu. Ini merujuk kepada Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur, bukan kepada kitab yang lain. Ini pernyataan Yesus dari tadi saya membaca. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Mazmur. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Silakan Anda tunjukkan ini tertulis di Taurat mana. Ya itu kan tadi saya sudah nunjukin bahwa Yesus sendiri bilang bahwa Mesias harus mati. Tapi ini tidak tertulis di dalam kitab Taurat. Berarti ini kesalahan penulis atau ini kebohongan Yesus. Karena ini tidak tertulis di Taurat. Tidak ada di Taurat tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Pada hari itu tidak ada. Makanya saya katakan kitab Anda ini tidak layak dijadikan sebagai firman Tuhan, karena terkadang perkataan Yesus itu tidak betul.
Atau ke pengarangnya ini penyelidikannya tidak jelas. Dia mengatakan ada tertulis, tapi dicari di Taurat tidak ada tertulis. Sampai 2 hari sebelum kiamat kita cari, tidak akan pernah kita temukan. Ada apa? Justru yang tertulis itu adalah jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu dalil, Bang. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Coba Anda baca di situ. Jadi begini, orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang bersalah, orang yang menumpuk dosa-dosanya. Orang Roma, orang Vatikan, orang Yunani adalah orang-orang yang menumpuk dosa-dosanya karena mereka menyembah dewa-dewa. Yesus ini adalah orang suci. Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh Yesus, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan Roma, Yunani, penyembah dewa itu dengan membunuh Yesus. Itu yang tertulis, Bang, di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Indonesia yang hidup zaman sekarang, pelaku-pelaku maksiat, ada yang memperkosa ibu kandungnya, memperkosa anak kandungnya, membunuh ayahnya, membunuh ibunya. Dosa-dosa mereka ini ditanggung mereka sendiri. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang berdosa. Orang berdosa ini yang harus menanggung dosa mereka masing-masing. Kok jadi anaknya orang yang menjadi korban di atas tiang salib? Di mana firman Tuhannya yang membenarkan itu? Tak ada kan? Kecuali ego orang-orang Roma yang dibawa oleh pembinasa keji tadi, yang kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa mamanya, kok tiba-tiba bikin konsep. Bang, oke, saya potong dulu, Bang. Silakan. Anda kan selalu bilang tentang Roma, tentang Yunani. Lah, jadi Terus Kristen kemudian yang pertama bilang kali ini dari mana? Kristen pertama kan di Antioquia, Bang. Antioquia itu kitabnya apa? Maksudnya kitabnya? Loh, Abang, murid-murid Paulus yang disebut di Antioquia itu sebagai pengikut Kristus, itu belum resmi, mereka masih kecil. Yang resmi itu di Vatikan, Roma, Yunani. Artinya Paulus nggak pernah ketemu sama orang-orang Vatikan kan? Tapi murid-muridnya, bahkan bukankah Jangan dia ngarang, pernah Bang. menjadi santo? Enggak ya? Ya semua juga jadi santo, Maria juga sama jadi Nah, santo. itu maunya Anda, enak aja. Mau mengklaim orang Yahudi jadi santo, Maria- gimana ceritanya? Lo Maria jadi santo. Maria Santo siapa yang Maria. jadi santo? Orang Katolik menyebut Maria. Ya Tuhan. Ya orang Katolik, Belajar orang Katolik dong. itu Roma. Anda tadi mengatakan di mana Katolik bukan ada orang Vatikan, Roma? Lah, Bang. Anda sadar? Rupa-rumanya Anda sadar rupanya kan? Ya tadi jadi gini Bang, saya nggak ngerti gimana cara jalan pikir abang ini bisa ngomongin tentang Roma dan itu. Padahal Alamak. kekristenan Abang, itu saya tanya nih. tentang habis-habisan. Dengar saya Bang. Paulus mengaku Ya. di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa di antara Yahudi dan Romawi, antara yang dijajah dengan yang menjajah yang tidak jujur? Yunani, bangsa Romawi tidak. Yunani, bangsa. Jadi Paulus itu Ayo. mewartakan kepada orang-orang Yunani. Romawi tidak. Saya kurang paham kalau itu. Tapi setahu saya, Bang. dia itu. Jadi gini bang, Anda salah sejarah bang. Anda Loh, salah kok jadi sejarah. saya salah sejarah? Tadi oke gini. Kita urut dulu ya pelan-pelan ya bang ya, pelan-pelan. Iya, Bang. silakan. Anda mau bilang bahwa Paulus yang mendirikan Kristen. Paulus yang mendirikan Kristen. Yes, betul. Anda salah bang. Silakan tunjukkan kesalahan saya di mana. Anda baca di kisah para rasul itu, dia kejadian Antioquia itu. Ya, siapa yang pergi ke Jadi- Antioquia? Yesus? Jadi
Jadi saya jelasin dulu ya Bang. Enggak, saya tanya dulu. Siapa yang pergi ke Antioquia? Yesus atau Paulus? Barnabas yang pertama Bang. Anda keliru. Sebelum sampai ke Aduh, Antioquia, Tuhan, sebelum tolong. sampai ke Antioquia, Barnabas lebih dahulu memanggil Paulus. Parah kali, bah. Bukan Bang, gini. Makanya saya ceritain runtutannya biar Abang mengerti. Karena ternyata Abang ini nggak ngerti. Silakan. Jadi gini, Ya. pada waktu setelah Stefanus dibunuh, itu kekristenan waktu itu belum namanya Kristen, namanya Hohodos atau sang pengikut jalan, itu kemudian memecah diri ya, karena terpencar dan salah satunya adalah orang-orang yang ke Antioquia, dan kemudian paham itu kemudian banyak diikuti oleh orang-orang Antioquia, berkembang di Antioquia, kemudian didengarlah oleh jemaat yang ada di Yerusalem kemudian Barnabas ke Antioquia, kemudian Barnabas baru menjemput Paulus, baru dibawa ke Antioquia. Jadi kalau dibilang itu adalah pendirinya Paulus, Anda salah besar Bang. Karena kekristenan itu bukan Paulus. Di situ ada Barnabas, di situ sudah ada jemaat sebelumnya. Dan kemudian lagi-lagi ini banyak yang salah dari teman-teman Muslim mengatakan bahwa disitulah mereka menjadi Kristen, mendirikan Kristen. Padahal kekristenan itu adalah kalau baca ayatnya mereka disebut Kristen, bukan menyebut diri. Mereka disebut Kristen. Jadi bukan Paulus yang mendirikan kekristenan. Anda salah besar. Oke, Kalau saya tanya dulu. Panggilan Kristen itu sudah disebutkan kepada orang-orang di Antioquia sebelum Paulus datang atau setelah Paulus datang? Jawab. Ya, ketika mereka ada di sana memang. Pertanyaan saya, sebutan Kristen setelah masih Barnabas atau nanti Paulus ada di Antioquia? Bersama-sama dengan Paulus. Setelah ada Paulus atau sebelum ada Paulus? Setelah mungkin. Ya, kalau lihat runutannya setelah. Oke. Tadi Anda kan mengatakan saya tidak ngerti runutan kan? Nah, saya ajarin. Penyebutan Kristen itu ketika Barnabas ada di Antioquia itu belum ada. Setelah Paulus kemudian muncul, setelah dipanggil oleh Barnabas, baru muncul panggilan Kristen. Kenapa? Karena Paulus bisa melakukan mujizat sampai dia dipanggil, dianggap dewa Hermes. Itu nggak gitu ya ceritanya. Nggak gitu ceritanya. Di Antioquia nggak begitu. Jadi Bang, jemaatnya sudah ada Bang. Jadi kalau dibilang Paulus yang mendirikan, Paulus itu cuma meneruskan Bang. Bukan membangun sebuah jemaat, mendirikan, kita buat sekte namanya. Nah, itu sudah ada. Meneruskan apa menurut Abang nih? Pengajaran Christianity, maksudnya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebelum jadi Kristen namanya kan siapa yang mengajarkan kemudian orang-orang di Antioquia? Ya, Barnabas dan Paulus. Kalau begitu tunjukkan ajaran Barnabasnya. Satu kitab aja. Loh, mereka mewartakan Injil. Anda ingin mengatakan Barnabas mengajarkan surah-surah Paulus? Enggak. Saya ngomong mereka mewartakan Injil. Injil yang mana yang mereka wartakan? Surat Paulus itu kan diberikan kepada Roma, itu secara khusus kepada Roma, kepada itu sementara dalam pelayanan. Bukan kemudian sudah ada suratnya, baru kemudian dikumpul. Nah, inilah pedoman kita. Nggak gitu, Bang. Nah, sekarang permasalahannya adalah, adakah kemudian surat yang muncul dari Barnabas untuk orang Antioquia? Betul. Nangis. Mereka itu ketemu bareng tiap hari. Tidak bisa. Karena terbukti ada surat yang ditulis untuk orang Antioquia dari Paulus. Gimana itu? Mana suratnya? Titus.
Titus itu siapa bang? Halo? Titus itu apa? Bukan tikus, Pak, tapi Titus. Tahu bang. Nah, bagaimana tuh? Dia menulis surat untuk Titus, seorang anak Titus di Antioquia. Ayo, mana suratnya Barnabas? Lo itu Ditolak. coba baca surat Titus lah bang. Itu nasihat Surat kepada Titus, anaknya. ya itulah makanya yang mengikuti surat Paulus ini disebut sebagai pengikut Kristus. Baca 1 Korintus Enggak, 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Ayo, kayak mana kita harus pergi kemana ini supaya kita bisa membela Paulus? Nggak bisa. Jadi tadi kan saya udah kasih urutannya bahwa jemaat itu sudah ada bang, sudah ada. Siapa yang membentuk jemaat di sana, Bang? Lah baca dong, makanya kisah para rasul itu dibaca bahwa Iya, siapa yang membentuk jemaat di sana? setelah orang-orang itu terpencar karena waktu itu Stefanus dibunuh, itu orang-orang waktu belum disebut Kristen ya, mereka masih disebut pengikut Sang Jalan, itu mereka kemudian terpencar bang. Siapa yang buat jemaat di sana? Pertanyaannya siapa? Loh kok siapa? Itu sudah terbentuk sebelum Paulus datang, itu sudah ada. Di mana itu dikatakan, Abang? Justru dikatakan bahwasanya setelah Paulus datang ke situ, ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, disebut ya bang, bukan menyebut ya. Ya, disebut Kristen. Ya. Disebut Berarti yang sebagai menyebut apa? itu adalah orang-orang Antioquia, orang-orang itu sebutan ejekan sebenarnya Kristen itu. Ejekan. Ini baca ini untuk pertama kali nih, untuk pertama Iya kali. betul. Tapi umat Kristus bukan baru itu ada, sebelum itu sudah ada. Di mana? Ya. Bang, Paulus kalau Anda sini, mengatakan ya. Sebentar bang. Paulus mengejar-ngejar pengikut Kristus itu pengikut Kristus bukan? pengikut Paulus, Yesus, ya, yang Yes, dikejar betul oleh kan? Paulus. Betul Ya, kan? Berarti sudah ada kan sebelum Paulus bertobat, iya kan? ya. Oke. Berarti sudah ada kekristenan sebelum ada, walaupun nama Kristen itu baru dibentuk, bukan dibentuk, ada di pertama kali disebut di Antioquia, tapi ajaran kekristenan itu sudah ada sebelum itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan Injil. Injil dari siapa? Para murid yang mendengar Injil dari Yesus, itu yang mereka sampaikan. Jadi menurut saudara, Yesus mengajarkan orang-orang Antioquia yang tidak bersunat ini. Bukan Yesus, Bang. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yang kemudian Yesus tersebar. yang diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat gitu. Iya, yang kemudian tersebar. Tadi kan saya udah bilang, udah ceritain kronologinya. Terus kenapa Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan itu? Dari mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Tuhan. Kenapa beliau bertobat? Ya dia selama ini kan membunuh orang-orang Kristen. Tidak, setelah dia membunuh, membunuh murid-murid Yesus, jangan katakan Kristen, Bang. Tidak lazim. Murid-murid Yesus dibunuh oleh Paulus untuk kemudian selanjutnya dia bertaubat supaya dia bisa menyamar. Oke? Menyamar lagi, Bang. Loh. Anda asumsi lagi, Bang. Kalau ada ayatnya, Inilah. kalau ada ayatnya gimana? Gimana? Tunjukkan. Oke. Mhm. 1 Korintus 9 nomor 20. Ya, bacalah. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ini bukan menyamar menurut saudara. Mhm. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini tidak nyamar. Tapi kan dia nggak menyamar pura-pura jadi Kristen, Bang.
Loh, kenapa jadi Kristen Anda bawa? Itu Kristen itu di konteksnya luar. gitu. Ini ahli Taurat. Paulus Iya, mengatakan, bagi tapi- orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Iya, Aku oke. menjadi, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini apa namanya? Iya, itu kan kepada kaum Yahudi. Nyamar Kenapa? kan dia? Karena ya oke lah, bisa Udah. disebut dia nyamar. Tapi kepada kekristenan enggak. Iya Kalau dia memang, nyamar, Bang, kepada gini, Kristen Bang, memang dia kalau nggak dia- nyamar. Tetapi Iya, kan? setelah dia Anda kembali yang ke bilang Yerusalem, tadi dia dia nyamar. bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ya Tuhan. Bang, sampai dia mau mati, sampai dia berani mati, dipancung di kota Roma, Bang. Dia mempertahankan imannya kepada Kristus. Anda bilang, Bang, kan tadi Yesus mengatakan, apabila kamu melihat si pembinasa keji yang dituliskan Nabi Daniel, Daniel sudah mengatakan dia harus mati. Pembinasa keji itu memang harus mati. Itu sudah dinubuatkan. Kematiannya itu memang harus mati mengenaskan. Sudah dinubuatkan. Begitu juga dalam Ulangan 18, nomor 18, nomor 20. dia mati karena mempertahankan imannya, Bang. Kenapa dia bertobat di Kisah Para Rasul 21? Ya, karena memang mau dipakai oleh Yesus sebagai rasulnya. Lah, tidak, dia bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Lucu ente ini. Aduh, mulai ngarang, Bang. Saya bacakan dalilnya boleh? Boleh. Oke. Nah, ini bagus ini karena orang Islam yang mengajarkan Kristen. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkatlah ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Jadi Paulus ini habis keluar meninggalkan Yerusalem mengajarkan ajaran Kristen, kembali ke Yerusalem. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Nah, ini Kristen maksudnya. Ini Kristen yang dimaksud. Enggak, Bang. Loh, lalu siapa yang tidak bersunat? Siapa yang meninggalkan hukum Taurat? Ya, lanjut dulu, Bang. Nanti saya jelasin, Bang. Nah, lalu dikatakan, jadi sebagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan bertanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Coba, Paulus disuruh berbohong supaya dia tidak dibunuh. Karena kapan dia ketahuan dia mengajarkan orang tidak bersunat dan mengajarkan orang meninggalkan hukum Taurat, dia pasti dibunuh. Maka apa kata Paulus? Apakah dia mempertahankan di situ? Oh tidak, biarpun aku mati, aku tetap mengatakan Tuhan sudah membatalkan ini. Tidak, dia malah ngikut. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, supaya kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, daging dan binatang yang mati dicekik dari pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan mentahirkan, mensucikan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke dalam bait Tuhan untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini apa maksudnya? Paulus kenapa masih melakukan prosesi Taurat?
Kenapa masih disucikan dia, masih ditahirkan? Kenapa masih mempersembahkan persembahan Musa? Katanya dia ajarkan kepada non-Yahudi dengan matinya Yesus sudah digenapi. Tak ada lagi hukum karena dia sudah digenapi. Kenapa masih melakukan hukum? Katanya sudah digenapi. Kenapa masih mengikuti ini semua? Ya, jadi gini Bang, dia itu kan memang secara Yahudi itu kan bukan cuma bicara tentang agama kan Bang, tapi juga tentang bangsa. Jadi kalau bicara tentang bangsa, ya dia masih Yahudi Bang. Maksudnya apa ini? Kan Yahudi itu bukan cuma bicara tentang agama, tetapi juga sebuah bangsa, keturunan Yakub. Iya kan Bang? Ya ini yang saya baca panjang lebar ini masalah bangsa atau masalah agama? Jadi ya dia ketika di Yahudi di Yerusalem itu kan ceritanya tentang dia ada pertentangan dengan murid-murid Yesus yang lain, toh. Murid-murid Yesus yang lain masih berpikiran bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi, jadi mereka masih juga menggunakan hukum Taurat, sedangkan Kakak nyambung bro, kakak nyambung. Kita bahas pertobatan Paulus dari mengajarkan ajaran Kristen, abang kemana-mana. Percuma saya baca tadi panjang lebar. Ini intinya Paulus bertobat dari mengajarkan orang melarang bersunat. Dan ternyata dia ikuti keinginan penatua untuk bertobat, bahkan berkurban. Maaf nih Ustaz Juma instruksi lo ya kawan-kawan ya. Iya. Silakan, Bang. Sebelum ni follow akun ni satu tuan ini. Jadi tadi itu pun udah kelar ya bahwa ya memang yang disalib itu Yudas. Udah kelar ya? belum Bang. Belum. Oh, saya belum dapat kok. Dasarnya belum ada itu. Tapi kemana-mana Dasarnya belum ada. Oke lanjut kawan-kawan ya. Aku ni dah ngantuk benar. Mau pamit semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi saya kan dari tadi, oke lah, saya juga nggak mau panjang sebenarnya. Cuma pengen minta hitam di atas putih, nggak ada. Ngomong aja Bang, kalau nggak ada, nggak ada. Gitu, Sekarang saya juga minta hitam di atas putih, Yesus terkutuk. Silakan. Yesus terkutuk. Lah, Iya. di Galatia itu. Enggak, itu tidak dikatakan sebagai terkutuk oleh Tuhan, maksud saya. Ada enggak dalilnya? Saya tidak butuh. Kalau Paulus boleh, silakan Nanti Anda saya- bermegah dengan Paulus. Silakan Anda serangkulan dengan Paulus, tapi saya minta Tuhannya di mana Yesus dikatakan terkutuk. Silakan. Hitam di atas putih, ada? Kalau Tuhan mengatakan dia benar, dia dikasihi, Jangan itu dong Bang. Saya yang minta pembuktian, kenapa jadi abang minta pembuktian lagi sama saya? loh, saya juga butuh pembuktian. Kan Anda ngotot bahwa Yesus Oke, yang disalib, satu-satu dong. Anda ngotot Yesus yang disalib, saya Iya, pun Bang. ngotot yang disalib itu Yudas. Karena Sama-sama saya ada kita minta dasar, dalil. Bang. Karena saya ada dasar, hitam di atas putihnya. Saya ada, Bang. juga ada dasar pengakuan Yesus. Hitam di atas putih juga. Harus itu tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, dalam kitab Mazmur. Ada hitam di atas putih. Dan tidak ada Yesus mengatakan harus nama, tergenapi Bang. apa Nggak yang ada tertulis nama, tentang Bang. aku di kitab Galatia. Nggak ada, sorry. Nggak Saya ada tolak nama, itu. nggak ada nama Yudas di situ, Bang. Saya Bahkan tolak itu, Islam Bang. pun Saya tolak itu. berlainan. Saya tolak. Karena kenapa? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur dan kitab para nabi. Tidak ada Banyak tertulis di nubuatan dalam Yesus kitab yang Galatia. tergenapi, Bang. Banyak nubuatan Yesus yang tergenapi dari Taurat, dari Mazmur, dari Ini tentang penyaliban, bukan tentang yang lain. Ini penyaliban. Tolong tunjukkan perkataan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Galatia. Tunjukkan kalau ada. Baru saya Jangan lari imani. dulu, Bang. Jangan lari dulu, Bang. Tadi kan Loh, saya giliran minta. saya jangan lari. Lah. Saya percaya kepada ucapan Yesus, ente percaya kepada ucapan Paulus. Saya Ayo. percaya juga dengan ucapan Yesus. Yesus Kalau bilang bahwa begitu Mesias tolong harus mati. tunjukkan ucapan Yesus harus tergenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Galatia. Tunjukkan. Yesus sendiri bilang bahwa Mesias itu harus mati, menderita dan mati. Itu tidak ditemukan di dalam kitab Taurat. Tapi Yesus ngomong nggak Bang begitu, Bang?
Ngomong tapi tidak ada di dalam Iya. kitab Taurat. Tapi kan perkataan Yesus itu, Bang. Tapi Yesus kalau itu tidak ada, mengatakan- apakah Anda ingin mengatakan Yesus pembohong? Ya enggak, cuma mungkin lalu? saya belum dapat aja. Saya belum dapat. Saya belum dapat aja. Tapi Lalu? jelas di situ Yesus mengatakan bahwa dia Mesias harus mati dan disalibkan, dan itu Tapi terjadi. tidak ada tertulis Dan itu di dalam Taurat. Berarti ini karangan. Ya, Yesus tidak mungkin berbohong. kalau ini penambahan modelnya ini. begitu ya kacau, Bang. Kacau, Lah, Bang. kalau begitu tunjukkan kepada saya ada Dasar tidak di kita dalam kan di dalam Alkitab. Taurat? Dasar kita Alkitab, Bang. Ya, mana tunjukkan di dalam Taurat? Dengerin dulu pertanyaannya Bang Juma bro, lu jawab gitu loh. Mana di Loh, dalam kitab jawab Taurat tertulis saya tadi Mesias nanya. mati dengerin. dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati? Tunjukkan. Ya dengerin tuh pertanyaan baru jawab. Apa-apa? Coba ulangi. Nah diulang. Mana di dalam Taurat tertulis Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati? Tunjukkan ke saya. Kalau ada, saya akan berhenti menjadi apologet. Tunjukkan dalam Taurat. Silakan. Oke. Oke, Bang. Nanti mungkin itu PR ya, Bang. Nanti saya cari, Bang. Ya. Karena tapi gini, sekarang jawab pertanyaan saya itu. Loh, Bukti hitam di atas putih. Saya dari juga kitab manapun. minta. Saya juga minta. Mana bukti di hitam di atas putih? Apa? Anda nulis apa? Tertulis dalam data yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Yesus itu terkutuk. Mana? Ya udah, berarti gini, Bang. Kalau misalnya saya nggak bisa buktikan, misalnya ya, Abang juga nggak bisa buktikan, berarti bahwa di keempat Injil itu tertulis itu nggak bisa dibuktikan. Bukankah tadi saya sudah membuktikan kepada abang? Ya, Bang. Saya membuktikan loh. Betapa banyak dalil saya buktikan kepada saudara. Saya runut dari nol. Bagaimana orang fasik disebut, orang menerima suap disebut fasik. Saya udah tunjukkan itu. Di dalam Amsal 17 nomor 23, pemakan suap adalah fasik. Oke, Yang terkutuk oke. adalah orang Gini, yang Bang. makan suap. Gini, Bang. Oke. Kan Abang bilang bahwa itu orang fasik segala macam ya, dan Anda merujuk kepada Yudas. Pertanyaannya gini, izin sedikit Gurunda. Pertanyaannya gini, dosa besar apa yang telah dilakukan Yesus sehingga dia harus mati terkutuk? Dia Karena limpahkan ulangan kepada dosa- dosa-dosa orang Romawi Yunani. Kan lucu. Tadi kan saya sudah jawab, tapi Bang Nandar, maaf, Bang Juma bilang itu dari doktrin Kristen. Ya saya susah dong menjawabnya. Lah, Saya kalau udah bukan jawab. doktrin Kristen lalu apa? Ya, doktrin Kristen itu nggak timbul from sepertinya nowhere. ini orang ini Bang Juma izin ya. Harus ada tertulis baru percaya, begitu ya Bang ya? Lah, sekarang juga saya minta tertulis tapi tidak ada juga yang Iya. dipercaya juga nggak ada. Mana dosanya Yesus yang setimpal dengan hukuman mati? Mana? Tadi kan saya udah jelasin, justru Yesus Saya tidak itu- minta dijelaskan, saya minta ditunjukkan di mana dalilnya Yesus punya dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Ya. Saya tertulis. Oke. Mana? Bagi orang Israel menyamakan diri dengan Yesus, Tuhan. bukan orang Israel, Yesus. Ya dengar dulu dong, Bang. Yesus itu berulang kali menyamakan dirinya dengan Allah. Buat bangsa Israel itu udah cukup untuk membunuh Yesus. Tolong tunjukkan kepada saya alasan orang Yahudi membunuh Yesus karena dosa waris. Kok jadi dosa waris? Saya nggak ada Lah. ngomong dosa waris dari tadi, Bang. Oke, dosa-dosa Kristen. Mana? Coba tunjukkan dalilnya. Nah, Yesus tadi harus gini, mati untuk tadi nebus saya dosa kita mana? jawab. Tadi saya udah jawab, katanya apa dosa Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Saya udah jawab kan? Mana dosanya? Mana dosanya? Yesus menurut orang Di Israel, mana Yesus tertulis? menyamakan- Dengar Bang, yang berkata di dalam Ulangan 21 nomor 22 itu Tuhan. Tuhan mengatakan, apabila orang dihukum karena melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati, itu Tuhan. Sedangkan yang mengatakan dan yang memfitnah Yesus melakukan dosa karena menyamakan dirinya dengan Tuhan, itu orang-orang Yahudi. Mana buktikan?
Kalau Tuhan mengatakan barang siapa yang mengaku dirinya Tuhan selain daripada aku, maka dia akan dihukum mati. Mana dalilnya itu, Bang? Sedangkan Tuhan mengutus Nabi Musa untuk mengaku sebagai Tuhan. Yesus juga mengatakan itu, sudah klarifikasi di Matius 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan. Lalu apa salah Yesus? Lalu kemudian Anda mengatakan, orang-orang Yahudi melalui tradisi mereka kalau ada orang yang mengaku, lah ini orang yang dihukum terkutuk bukan karena orang Yahudi yang memutuskan dia terkutuk atau tidak. Ini yang di dalam Ulangan 21, Tuhan yang memutuskan terkutuk orang itu. Dan Apabila- katanya orang suci yang bisa menebus dosa. Apabila orang melakukan dosa setimpal dengan hukuman mati, maka janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk, orang yang digantung oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, katanya. Nah, ini Tuhan yang mengutuk. Bang, halo? Iya, dari tadi saya udah dengar ayat abang itu, saya udah dengar, Bang. Tapi Kan Anda nggak pertanyaan- ngerti Nggak masalahnya. menjawab. Anda tidak pertanyaan mengerti. saya, Masalahnya itu di situ. Susahnya saya itu karena Anda tidak mau mengerti. Ini jadi gini apa- Bang. Jadi menurut abang, Bentar dulu. Tadi ini saya moderator dari tadi nih, dengerin dulu Bang. Anda itu Inilah habiskan dia, Bang. waktu saya. Iya, Ya habiskan Allah. waktu banyak, Bang. Ini tuh coba Anda Habis jelaskan waktu ini. saya, tapi otak Anda itu nggak bisa berfungsi, Bang. Gila betul. Bang, coba jelaskan Bang kriteria orang yang mati terkutuk di tiang salib. Apa aja kriterianya Bang? Bang, jangan, saya kan yang lagi nanya ini, Bang. Dari Ya itu tadi kan saya dijawab nanya, Bang Bang. Juma, kamu nggak bilang itu bukan Yudas, Betul. makanya saya bilang tolong dijelaskan kriteria orang yang mati terkutuk di tiang salib. 1, 2, 3, 4. Apa kriterianya Bang? Silakan. Saya kan udah jelas dan tadi Nggak dijawab juga Bang Juma, tapi percuma. Abang Iya, itu bilang cuma itu dibilang dari ini pembinasa keji, temannya Paulus, pemikirannya pengikutnya Kristen, Paulus ini. doktrin Kristen. Pengikutnya Paulus susah memang. Sekarang begini, apa motivasi Anda pingin kali Yesus orang suci, orang benar ini mati? Apa motivasi Anda? Ya itu aja dijawab. Itu mudah kok, masa nggak tahu itu? Tuh. Apa motivasinya? Anda bersemangat sekali Yesus terkutuk di tiang salib. Apa motivasinya? Silakan Bang. Kita tunggu nih. Ayo Bang. Ayo Bang. Buka mic-nya lah. Buka mic-nya Bang. Mohon maaf. Sederhana loh pertanyaannya, silakan. Dibuka mic-nya Bang. Tuh, nih. Terima Bang. Cek. Kepencet ya. Iya. Oke. Jadi Yesus itu diutus oleh Sang Bukan Bapa. itu pertanyaannya. Diulang lagi Banyuma. Bukan itu kok. Apa motivasi Anda nih secara pribadi, motivasi Anda secara pribadi agar Yesus itu mati itu apa? Silakan. Memang karena untuk penebusan dosa kami. Oh, nebusan dosa. Itu berarti Yes, itu yes, adalah yes, itu benar. keinginan Anda kan, agar dosa Anda itu ditebus. Sekarang tolong tunjukkan di mana pernah Tuhan mengatakan dosa-dosa orang akan ditebus dengan mengorbankan orang lain. Di mana itu tertulis? Silakan. Di mana tertulis begitu Bang? Silakan. Mohon maaf ini kok kepencet terus ya. Padahal saya nggak pegang apa-apa loh. Jadi tadi kan saya udah bilang bahwa apa yang terjadi Taurat di dalam Perjanjian Lama itu gambaran dengan apa Diulang lagi pertanyaannya Bang Yuma, dia nggak jawab. Kali ini harus tegas daripada berulang-ulang. Iya. Yang saya tanya, Bang, Anda kan mengatakan motivasi Anda agar dosa Anda ditebus. Saya tanya,
di mana firman Tuhan berbunyi atau berkata indikasinya menghapuskan dosa orang lain dengan menjadikan orang benar sebagai tumbal, itu tertulis di mana? Ya, oke. Jadi berarti Bang Juma sama Bang Handi itu maksa sama persis dengan pikiran abang kan? Tidak, kami ingin tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa orang lain pelaku maksiat ini dengan menumpahkan darah orang yang benar. Oke, gini Bang. Kalau menurut abang ya, Dia dijawab dulu aja, jangan dibolak-balik bro. Jawab itu. Udah tengah Tadi malam saya ini udah- nih. tadi Ini mau saya udah kesimpulan, dijawab itu. tadi saya udah jawab, terus dituduhnya itu doktrin Kristen. Saya Diulang bingung, lagi, Bang. diulang lagi nih. Ya, kalau bukan doktrin Kristen berarti ada dalil dari Tuhan, firman Tuhannya ada berarti. Kalau tidak ada berarti doktrin. Oke, gini Bang. Ya, nggak apa-apa. Saya kalau boleh saya tanya dulu sedikit. Diulang pertanyaannya dulu ya. Tolong tunjukkan firman Tuhan menghapus dosa orang lain dengan menumbang tumbal manusia yang tidak berdosa. Saya ulang ya. Tunjukkan firman Tuhan menghapus dosa orang lain dengan tumbal manusia yang tidak berdosa. Silakan. Tadi saya udah jawab ya Bang, bahwa di dalam Di mana tertulis itu? Kejadian kah? Di Wahyu kah? Di manakah? di Taurat Bang. Taurat mana? Di Imamat kah? Di Ulangan di mana? Di Taurat itu kan udah tertulis. Di mana bahwa- tertulisnya? Saya mau buka ini. Aduh Bang, saya nggak pegang Alkitab ini. Alkitab handphone saya satu Ya, kalau ada kita bayar bang. Kalau ada saya bayarin 200.000. Ya sabar dulu, ini saya mau jelasin. Ya coba Anda cari dulu, buka dulu. Saya mau jelasin bahwa Nggak bisa dijelasin, nggak usah, nggak ada kesempatan lagi. Di mana tertulis? ya udahlah, ya udah. Oke lah. Anda menjelaskan tapi Anda nggak ditanya. Dari tadi Diulang saya lagi cuma- pertanyaannya, biar dari Baju nggak pertama- capek. Saya yang ulang pertanyaannya, biar nggak Baju nggak capek. Di manakah tertulis firman Tuhan menghapus dosa orang lain dengan menumbalkan, jadikan manusia jadi tumbal yang tidak berdosa? Di mana tertulis itu? Saya mau ngomong mute terus gimana ya? Ya kau ngomong lain ditanya lah, gua omongin dari tadi. Ya kan saya harus jelasin memang. Nggak perlu dijelasin, langsung pakai data, nggak perlu penjelasan. Tadi Abang Juma Nggak ngomong- perlu, Abang Juma langsung aja, ada apa tidak? Abang Juma juga ngejelasin tentang apa? Pak Juma Yudas- menjelaskan pakai data, Yudas juga muter-muter. terstruktur. Saya mau Susah ini Pak Juma, gimana ini? Ya, Kita lihat dulu, kita lihat Ya, apa dulu itu, ya, Bun? apa saja yang terkutuk nih. Nah, ini menurut firman Tuhan ya. Apa saja yang terkutuk di dalam perjanjian lama? Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Terkutuk ya. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang anak yatim. Ulangan 27, terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia. Ya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini di sini terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan. Terkutuklah ya. Itu kriteria terkutuk. Nah, di sini Yesus di antara yang kita baca nih, Yesus tidak masuk kriteria. Menurut firman Tuhan, Yesus di sini tidak masuk. Yang masuk di sini terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas, ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah kan, dibunuh. Nah, ini. Jadi kalau sesuai firman Tuhan, Yesus tidak bisa disalib karena dia bukan masuk kriteria ini. Silakan lanjut, Deng. ya.
Keluaran 23 di data 2 nomor 1 ya, dikatakan gini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu